Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 17. Teksnya dari ayat 1 sampai 15. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 12. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Paragraf yang ketiga ayat 13 sampai 15. Luputkanlah aku dari orang-orang fasik, dari orang-orang dunia. Aku akan pandang wajahmu dalam kebenaran, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan lupamu. Kesimpulannya, Daud berdoa sambil berseru-seru kepada Tuhan akan dengarkan perkataannya. Ketika Tuhan menguji hatinya dan memeriksanya, ia tidak menemui sesuatu kejahatan. Dia sendiri pun tidak terlanjur. Kemudian dia memohon perihalanya seperti biji mata dan sembunyikan dalam naungan sayapnya dari orang-orang fasik yang menggagahinya, dari musuh nyawanya yang mengepungnya. Merekalah sama seperti singa yang bernafsu untuk menerkam seperti singa muda. Mereka hanya mencari keuntungan, dikenyangkan diri dengan Tuhan berikan, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi tidak menolong siapapun. Melainkan Daud berkata, pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan lupamu. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan akan mendengar seruan kita. Kedua, kadang Tuhan menguji hati kita, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki kita dengan matanya. Ketiga, ia akan melindungi kita seperti biji mata, sembunyikan kita dalam naungan sayapnya. Keempat, Tuhan akan bangun dan lebakan orang fasik. Kalau begitu, ajaran tentang manusia. Pertama, Daud berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan bibir yang tidak menipu. Kita harus berjaga diri supaya Tuhan tidak menemui sesuatu kejahatan dari kita, supaya tidak melakukan kekerasan. Untuk ini, langkah kita harus mengikuti jejaknya, kaki kita tidak goyang. Kedua, mereka, orang fasik, tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan Daud. Jadi lupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Ketiga, Daud akan pandang wajahnya, dan pada waktu bangun dia akan menjadi puas dengan lupanya. Aplikasinya. Pertama, berseru hanya kepada Tuhan dan berjaga kesucian dalam perkataan dan pertindakan. Ya, hanya berseru kepada Tuhan saja. Dan sekalipun tidak sempurna, kita harus berjaga kesucian dan harus berjaga kekudusan dalam perkataan dan dalam pertindakannya. Memang orangnya tidak bisa sempurna, namun harus jaga demikian itu. Itulah mengikuti jejak Tuhan. Kedua, percaya di dalam kesusahan, kekerasan, akan Tuhan bangun dan menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanannya. Pasti Tuhan berlindung. Ketiga, menjadi puas hanya dalam kehidupan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, tidak perlu yang lain. Kita sudah harus puas. Prakteknya, mengaku bahwa aku puas hanya di dalam perlindungan Tuhan, sekalipun tetap ada banyak kesulitan dan kekurangan. Ya, memang dalam kondisi ini, kita tahu banyak hamba Tuhan ada di dalam kesulitan, ada banyak kekurangan. Namun, hari ini juga, sekalipun kondisinya demikian itu, kita harus mengaku, aku puas hanya di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupi semuanya keperluan kita
dan hati kita juga. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.